Halo adik-adik dan teman-teman yang berminat belajar ekonomi. Kali ini kita jumpa lagi di teori permintaan dan penawaran atau sering kita sebut dengan teori demand dan supply. Nah, di teori permintaan dan penawaran ini nanti kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan atau demand. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang penawaran atau supply, dan yang ketiga kita akan membahas tentang keseimbangan pasar atau market equilibrium. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, ada baiknya kawan-kawan harus memahami terlebih dahulu bahwa permintaan itu datangnya dari pihak konsumen, sedangkan penawaran datangnya dari pihak produsen. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kemudian ada beberapa simbol yang kita harus familiar nanti di teori ini. Ada P atau price, itu nanti menunjukkan harga barang, sedangkan H atau quantity itu nanti menunjukkan jumlah barang. Ya, baiklah, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan permintaan atau demand. Permintaan itu didefinisikan sebagai kuantitas barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode waktu tertentu. Lalu, kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi ketika konsumen mau melakukan suatu permintaan, pasti dia akan melihat berapa harganya gitu. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang terkait. Jadi barang lain yang terkait ini bisa barang substitusinya ataupun mungkin barang komplementernya. Masih ingat kan perbedaan barang substitusi dan barang komplementer? Jadi barang substitusi adalah barang-barang yang memiliki sifat saling menggantikan, sedangkan barang komplementer adalah barang-barang yang memiliki sifat saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman nih yang masih sekolah atau masih kuliah, ketika mau melakukan permintaan terhadap suatu barang, lihat uang saku nggak? Gitu. Jadi uang saku ini kita asumsikan adalah pendapatan konsumen atau income ya. Jadi income atau pendapatan itu nanti akan mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang X. Yang keempat ada jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk ini nanti akan mempengaruhi berapa jumlah konsumen terhadap barang X ini gitu. Itu nanti akan berkaitan dengan berapa permintaannya. Yang terakhir ada selera konsumen. Jadi selera konsumen itu berkaitan dengan kesukaan ya. Jadi kalau misalkan saya lebih suka warna merah, saya akan cenderung untuk membeli pulpen yang warnanya merah gitu. Sedangkan kawan-kawan yang suka warna hijau tentunya akan lebih cenderung memilih beli pulpen yang warnanya hijau. Jadi selera konsumen bisa mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Berikutnya, kita bicara tentang hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini akan melandasi beberapa teori di permintaan ini dan berbunyi ketika harga barang naik. Jadi bayangkan ketika misalkan harga barang mahal nih, kita sebagai konsumen suka nggak kira-kira? Tentu nggak akan suka ya. Jadi ketika harga barang naik, maka Hi akan turun, dan sebaliknya ketika P turun, maka Hi akan naik. Jadi bisa kita simpulkan pada hukum permintaan, P naik, Hi turun, dan P turun, Hi akan naik. Jadi antara P dan Hi pasti berhubungan negatif atau berbanding terbalik. Nah, hubungan yang negatif ini kita cerminkan melalui kurvanya. Ya, jadi kurva permintaan adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan kurva permintaan akan digambarkan dengan kemiringan kurva atau slope yang negatif. Jadi digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah, begitu. Kemudian, pada kurva permintaan, kita akan mengenal pergerakan kurva dan pergeseran kurva. Jadi teman-teman bisa melihat untuk kurva yang atas, itu kita sebut dengan pergerakan kurva permintaan. Jadi ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi titik-titik pembentuk kurva di sepanjang kurva itu sendiri kita sebut kurva itu mengalami pergerakan. Lalu siapa sih yang menyebabkan pergerakan kurva permintaan itu? Jawabannya hanya satu, yaitu harga barang itu sendiri. Jadi misalkan harga barang X naik, kurva permintaan akan bergerak. Harga barang X turun,
maka kurva permintaan akan bergerak, begitu ya. Sedangkan beda nanti dengan pergeseran kurva permintaan. Jadi gambar yang bawah itu adalah pergeseran kurva permintaan. Jadi pergeseran kurva permintaan itu nanti disebabkan oleh faktor-faktor lain yang selain harga barang itu sendiri. Bisa pendapatan konsumen, bisa selera, bisa jumlah penduduk ya. Jadi faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain selain harga barang itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat pergeseran kurva permintaan itu yang bagaimana. Jadi ketika kurva permintaan bergeser ke kanan, kita sebut permintaan itu meningkat. Tetapi ketika kurva permintaan bergeser ke kiri, kita sebut permintaan itu menurun. Jadi misalkan nih, ketika pendapatan konsumen meningkat, ya, maka kita gambarkan kurva permintaan nanti bergeser kemana? Bergeser ke kanan. Artinya permintaan meningkat. Ketika pendapatan meningkat, daya beli meningkat, permintaan konsumen terhadap suatu barang X itu akan naik. Maka kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. Juga sebaliknya, ketika income atau pendapatan konsumen menurun, maka kurva permintaan itu bisa kita gambarkan ke sebelah kiri yang menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap barang X itu menurun. Gitu ya. Kemudian hubungan yang negatif ini juga bisa kita lihat dari fungsi permintaan secara matematis. Kita lihat antara P dan H itu hubungannya negatif adik-adik. Jadi bisa dilihat PD itu adalah price demand ya, jadi harga barang yang diminta. Antara P dan H hubungannya negatif, sedangkan antara H dan P itu juga negatif. Gitu ya. Jadi hubungan yang negatif ini kita bawa ke beberapa teori di permintaan. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kalau paham kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita bicara tentang penawaran atau dari sisi supply, dari sisi produsen. Jadi bayangkan kalau kita sebagai produsen sekarang ya. Jadi penawaran itu didefinisikan sebagai kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga pada periode waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi apa nih kira-kira? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait ya, tapi dari pihaknya produsen. Kemudian biaya produksi. Jadi biaya produksi di sini sebenarnya bisa masuk harga faktor produksi ya. Jadi bisa upah karyawan, bisa bahan baku, itu nanti masuk ke biaya produksi. Kemudian teknologi juga akan ini nanti mempengaruhi penawaran. Berikutnya kita akan membicarakan tentang hukum penawaran. Jadi ini bayangkan kalau kita sebagai produsen, kita lebih suka ketika harga barang naik nanti ya, beda dengan konsumen yang tadi itu. Nah, ketika P naik atau ketika harga barang naik, maka sebagai produsen kita akan suka dan akan semakin banyak jumlah barang yang akan kita tawarkan. Jadi ketika P naik, maka penawaran akan meningkat juga. Tapi ketika P turun, maka H juga akan turun. Dan bisa kita simpulkan pada hukum penawaran antara P dan H berbanding lurus atau memiliki hubungan yang positif. Nah, itu bedanya. Jadi kita ingat sedikit, kalau permintaan punya hubungan yang negatif, tapi kalau penawaran memiliki hubungan yang positif. Nah, sekarang hubungan yang positif ini nanti juga akan kita cerminkan melalui kurvanya. Jadi kurva penawaran itu adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan yang positif ini nanti kita gambarkan melalui kurvanya yang kita gambarkan dari kiri bawah ke kanan atas. Atau memiliki slope dan kemiringan kurva yang positif ya. Nah, sekarang kita bicara tentang pergerakan dan pergeseran ini, sama persis seperti yang permintaan. Pergerakan kurva penawaran itu nanti disebabkan oleh satu faktor, yaitu harga barang itu sendiri. Sedangkan pergeseran kurva penawaran itu disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri ya. Jadi bisa biaya produksi, bisa teknologi ya, yang pasti selain harga barang itu sendiri.
Nah, sekarang kita lihat pergeseran kurva penawaran yang bagaimana. Ketika kurva penawaran itu bergeser ke kanan, maka kita sebut penawaran meningkat. Berarti semakin banyak nih jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pun sebaliknya, ketika kurva penawaran bergeser ke kiri, maka kita sebut penawaran turun karena semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Misalkan nih contohnya, ketika biaya produksi meningkat, biaya produksi meningkat, maka jumlah barang yang bisa diproduksi oleh produsen juga akan turun kan? Kalau biaya produksi meningkat, jumlah barang yang diproduksi turun, maka jumlah barang yang bisa kita tawarkan juga akan turun. Maka nanti kurva penawaran bisa kita gambarkan bergeser ke sebelah kiri. Tapi ketika misalkan biaya produksi turun nih, semakin murah misalkan biaya bahan bakunya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang bisa kita produksi. Dan tentunya semakin banyak juga jumlah barang yang bisa kita tawarkan. Maka kurva penawaran bisa kita sebut dia bergeser ke sebelah kanan. Begitu ya. Itu perbedaannya antara bergeser ke kanan dan bergeser ke kiri untuk penawaran. Nah, masih ingat tadi, hukum penawaran itu memiliki hubungan yang positif. Dan hubungan yang positif ini nanti bisa kita lihat di fungsi penawaran secara matematisnya. Antara P dan H itu nanti hubungannya atau bertanda positif, dan antara H dan P juga akan memiliki hubungan yang positif. Oke, bisa diikuti sampai sini. Jadi kita membahas dulu permintaan tadi, kemudian kita sekarang membahas penawaran, dan ketika kita sudah memahami permintaan dan penawaran, berikutnya ini nanti kita akan bicara tentang keseimbangan pasar atau sering kita sebut dengan market equilibrium. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi pada saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Jadi adik-adik lihat pada kurva yang ada di bawah, ketika kurva demand dan kurva supply itu nanti berpotongan, maka kita akan menemukan titik keseimbangan atau sering kita sebut dengan titik equilibrium. Ya. Dari titik equilibrium ini kita tarik garis, maka kita akan menemukan P aksen atau P keseimbangan atau sering kita sebut dengan harga keseimbangan dan jumlah barang keseimbangan. Kemudian bagaimana Kak ini rumusnya ketika kita mau mencari berapa nih harga dan jumlah barang keseimbangan? Maka kita bisa menggunakan rumus HID sama dengan HS atau PD sama dengan PS. Tergantung nanti di soal yang diketahui fungsi apa. Gitu aja, nggak usah bingung. Jadi quantity demand ya sama dengan quantity supply atau price demand sama dengan price supply. Jadi misalkan di soal ada diketahui fungsi PD dan PS, maka bisa pakai rumusnya PD sama dengan PS. Kalau di soal nanti misalkan diketahui fungsi matematisnya adalah HID dan HS, ya kita pakai aja rumusnya yang HID sama dengan HS gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba salah satu soal yang berkaitan dengan keseimbangan pasar. Nah, ini ada soal nih, ada soal SIMA UI. Coba kita lihat ya. Diketahui fungsi permintaan, diketahui 5P sama dengan 220 min HID, dan fungsi penawarannya 3P sama dengan HS plus 20. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan adalah, jadi di sini adik-adik dan teman-teman ditanyakan harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan. P aksen dan H aksennya ya. Kalau kita lihat simbolnya, atau harga dan jumlah barang equilibriumnya. Nah, gimana nih caranya? Jadi kita ingat rumusnya tadi itu ya, PD atau PS ya, dan HID sama dengan HS. Nah, sekarang kita lihat pembahasan untuk soal ini. Jadi diketahui fungsi permintaannya adalah 5P sama dengan 220 min HID. Jadi kalau ada fungsi matematis semacam ini, kita nggak bisa ini mengerjakan. Jadi adik-adik dan teman-teman harus merubah dulu dia menjadi fungsi P ya, atau mungkin menjadi fungsi Hi. Jadi kalau dilihat dari soal ini kita lebih mudah untuk membentuknya menjadi fungsi Hi ya. Jadi HID-nya kita pindah ke ruas kiri untuk membentuk menjadi fungsi quantity. Jadi HID itu nanti terbentuk 220 min 5P, sedangkan fungsi penawarannya 3P sama dengan HS plus 20, kita jadikan dia fungsi HS, maka kita akan menemukan minus 20 plus 3P.
Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Hi-D sama dengan Hi-S. Karena apa? Karena kita sudah menemukan fungsi yang pertama adalah Hi-D dan fungsi yang kedua adalah Hi-S. Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk menggunakan rumus yang Hi-D sama dengan Hi-S. Kemudian teman-teman bisa memasukkan Hi-D-nya berapa? 220 min 5P sama dengan Hi-S-nya adalah minus 20 plus 3P. Kemudian kita kerjakan seperti matematika biasa, maka kita akan menemukan P sama dengan 30. Jadi harga keseimbangan di pasar terbentuknya adalah di angka 30. Sedangkan berapa Hi-nya? Nah, sekarang kalau kita mencari Hi-nya, maka bisa kita substitusikan ke fungsi Hi-D maupun fungsi Hi-S. Nggak usah bingung. Nanti angkanya akan sama hasilnya ya. Nah, di sini saya lebih memilih untuk memasukkan dia ke fungsi Hi-S. Jadi minus 20 ditambah 3P, P-nya kita substitusikan dengan angka 30, maka kita akan menemukan angka 70 untuk kuantitinya. Nah, kita sudah mendapatkan nih dua data tentang P dan Hi keseimbangan. Maka bisa kita jawab bahwa keseimbangan pasar yang terjadi yaitu pada saat P sama dengan 30 dan Hi-nya adalah 70. Maka bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang jawaban E, adik-adik ya. Jadi P-nya 30 dan Hi-nya 70. Begitu. Mudah kan ya? Jadi nanti adik-adik lihat di soal itu nanti diketahui fungsi apa. Kalau fungsinya PD dan PS ya kita pakai rumus PD sama dengan PS. Kalau di soal nanti diketahui fungsi Hi-D dan Hi-S ya kita pakai rumusnya Hi-D sama dengan Hi-S, kemudian kita kerjakan seperti matematika biasa. Oke, nah sekarang kita coba untuk melihat contoh soal yang nomor 2. Untuk contoh nomor 2 ini juga soal SIMA UI ya. Saya ambilkan yang contoh-contoh di SIMA UI terlebih dahulu. Nanti kita akan melihat contoh-contoh di soal-soal UTBK di video-video yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat. Untuk soalnya, Anda sangat suka jajan bakso super pedas. Manakah faktor-faktor di bawah ini yang tidak akan menggeser kurva permintaan Anda terhadap bakso? Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak akan menggeser kurva permintaan. Masih ingat kan ya teman-teman dan adik-adik faktor-faktor apa yang bisa membuat kurva permintaan itu mengalami pergerakan dan pergeseran? Kalau yang mengalami pergerakan itu disebabkan oleh satu faktor yaitu harga barang itu sendiri, dan yang mengalami pergeseran adalah faktor-faktor lain yang selain harga barang itu sendiri. Sedangkan soal di sini adalah yang ditanyakan yang tidak akan menggeser kurva permintaan. Kalau tidak akan menggeserkan, maka yang ditanyakan adalah yang membuat kurva itu bergerak atau yang bisa menggerakkan kurva permintaan. Jadi faktor-faktor yang tidak akan menggeser kurva permintaan adalah jawabannya hanya satu, harga barang itu sendiri. Nah, dalam soal di atas, harga bakso tidak akan menggeser kurva permintaan terhadap bakso. Harga bakso akan menggerakkan kurva permintaan terhadap bakso. Yang dapat menggeserkan kurva permintaan terhadap bakso adalah faktor-faktor lain selain harga bakso itu sendiri. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang kira-kira dia bisa menggerakkan kurva permintaan terhadap bakso. Maka jawabannya adalah B, harga semangkok bakso naik. Ya, jadi kalau misalkan kita kembangkan ini, harga semangkok bakso turun juga bisa menjadi jawaban. Ya, tapi untuk di opsi ini yang muncul adalah harga semangkok bakso naik. Jadi artinya yang bisa menggerakkan kurva dari bakso ini adalah harga bakso itu sendiri. Begitu teman-teman ya. Oke, kalau gitu semoga bermanfaat untuk materi kita kali ini. Dan kita jumpa lagi di materi-materi berikutnya, tentunya di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.